Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel kami. Terima kasih telah meluangkan waktu berkunjung dan menyimak cerita kami. Semoga kalian selalu sehat, diberi rezeki yang lancar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita langsung ke ceritanya. Dalam perjalanan ke Radio Malabar, Arya dan Wira singgah di situs Gunung Padang. Sejak melangkah ke teras pertama, udara berubah aneh, dingin, lembab, dan membawa aroma tanah yang seolah baru terbelah. Batu-batu andesit berdiri seperti penjaga kuno, memancarkan getaran halus yang merayap ke tulang belakang mereka. Menurut catatan, situs ini dibangun bertahap oleh masyarakat megalitik ribuan tahun lalu. Meski beberapa penelitian mengisyaratkan adanya lapisan jauh lebih tua tersembunyi di bawahnya. Ketika kamera mereka menangkap bayangan tipis bergerak menuju teras atas, mereka mengikutinya dan mendengar nyanyian rendah dari dalam perut bumi. Ritma kuno yang terasa seperti panggilan. Di teras puncak, cahaya samar keluar dari ukiran batu pipih, lalu membentuk siluet sekelompok manusia purba berbusana ritual. Sosok pemimpin mereka mendekat, mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Wira didaulat menjadi raja dan Arya sebagai Mahapati. Mereka dipercaya sebagai pewaris garis kuno yang terbangun kembali. Namun, konsekuensinya mengerikan. Mereka harus menetap di dalam waktu Gunung Padang, terpisah dari dunia luar selamanya. Wira hampir menerima, terpikat oleh aura kekuasaan dan rasa takdir. Tapi Arya, dengan suara bergetar namun tegas, mengingatkan, menerima berarti menghilang, meninggalkan keluarga, hidup, dan masa depan. Setelah perdebatan sengit, Wira akhirnya luluh. Saat cahaya itu memudar, bayangan-bayangan kuno menghilang, meninggalkan hanya bisikan, kalian telah menolak takdir lama. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, ayo dong, subscribe dulu. Satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sebutkan di kolom komen dari daerah mana kalian nyimak cerita ini. Yuk, kita lanjut ke ceritanya. Panggilan dingin dari teras pertama. Langit siang itu menggantung pucat di atas perbukitan Kabupaten Cianjur. Kabut tipis turun perlahan seperti tirai yang enggan menutupi panggung purba. Arya mematikan mesin motornya dan menurunkan standar. Menghela napas panjang setelah perjalanan cukup melelahkan dari Pelabuhan Ratu. Motor Wira menyusul dan segera menghampiri dengan helm masih menempel di kepala. Matanya berbinar seperti anak kecil yang baru saja menemukan mainan baru. "Bro, akhirnya kita sampai juga di Gunung Padang," ujar Wira sambil menepuk bahu Arya. "Lihat, gila, tempatnya keren banget." Tapi keren bukan kata pertama yang muncul di kepala Arya. Begitu kakinya menginjak undakan anak tangga, ada sesuatu yang tidak lazim. Udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Bukan dingin biasa, tapi semacam kelembapan yang menusuk perlahan, merayap dari jari kaki hingga tengkuk. Seolah tempat ini menyimpan napas panjang selama ribuan tahun dan baru saja dikeluarkan. Di depan mereka, susunan batu andesit berdiri dalam formasi teras-teras punden berundak. Rapi, tapi tampak waspada. Seperti mata-mata tua yang mengamati siapapun yang datang. "Lo ngerasa nggak sih hawanya beda?" tanya Arya akhirnya. Wira tertawa kecil. "Ya iyalah beda, ini situs prasejarah, bukan alun-alun kota besar." Tapi Arya tidak tertawa. Ada sesuatu di balik aroma tanah dan angin yang mengalun pelan. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri tanpa alasan jelas. Mereka mulai mendaki teras pertama. Kamera Wira sudah menyala sejak tadi. "Oke teman-teman, kita sekarang ada di situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara. Kita bakal jelajahi sampai..." Kalimatnya terhenti. Kamera yang diarahkan ke batu-batu tua itu menangkap sesuatu. Sebuah gerakan cepat, bayangan tipis yang melintas di antara kolom batu. Tidak jelas wujudnya,
hanya seperti seseorang atau sesuatu yang bergerak melengkung pelan menuju teras atas. "Lo lihat?" tanya Arya cepat. Mungkin orang. Tapi kok kayak cuma siluet ya?" Meski merasa tidak nyaman, rasa penasaran mereka jauh lebih besar daripada rasa takut. Mereka bukan hanya pengendara biasa, mereka pemburu pengalaman, pencatat peristiwa, dan, jika beruntung, pemburu misteri. Mereka mengikuti arah bayangan itu, langkah demi langkah menaiki teras selanjutnya. Semakin tinggi mereka naik, udara makin aneh. Angin yang seharusnya membawa aroma hangat hutan malah berubah menjadi hembusan dingin yang seolah keluar dari gua batu yang lembab. Kadang-kadang terdengar suara yang mirip gumaman atau desahan halus. Tidak cukup jelas untuk disebut suara manusia, tapi terlalu teratur untuk disebut suara angin. Sampai akhirnya, mereka mendengarnya. Sebuah nyanyian rendah, pelan, ritmis, seperti mantra kuno yang diputar sangat jauh di bawah tanah. "Wira," bisik Arya, berhenti di anak tangga. "Lu denger gak?" Wira mengangguk. Suaranya turun 1 oktav. Kayak ada yang ngidung ya. Nyanyian itu tidak memiliki lirik yang jelas. Lebih seperti desah panjang yang teratur, naik turun, menyerupai pola upacara atau ritual. Meski samar, ada satu hal yang terasa jelas. Nyanyian itu bukan berasal dari permukaan. Ia berasal dari bawah, dari perut Gunung Padang sendiri. Dan entah kenapa, ritmenya seperti memanggil, seakan mengikuti langkah mereka. Arya menelan ludah. Tenggorokan terasa lebih kering dari biasanya. Ada dorongan dalam dirinya untuk mundur. Tapi Wira justru makin semangat. "Bro, kalau ini beneran suara dari struktur bawah tanah yang katanya itu, ya ampun, ini kan konten emas." Arya menatap tajam. "Konten emas kalau kita bisa balik hidup-hidup." Wira mentertawakan itu. Tapi tawanya kali ini tidak sepenuhnya lepas. Mereka sampai di sebuah teras yang lebih luas, dengan satu batu besar berdiri seperti altar. Batu itu seakan memiliki pola ukiran yang samar, lebih halus daripada batu-batu lainnya. Seolah tangan-tangan kuno pernah bekerja sangat teliti di permukaannya. Wira, mungkin karena dorongan nalurinya yang suka eksplorasi, meletakkan telapak tangannya di permukaan batu itu. Dan saat itu juga, cahaya tipis keluar dari celah pola ukiran. Arya mundur spontan. "Wira, lepas, lepas!" Tapi Wira tidak bisa melepaskan tangannya. Bukan karena ia menolak, melainkan karena permukaan batu itu bergetar. Pelan namun cukup kuat untuk membuat telapak tangannya seperti tersedot halus. "Gue gak bisa, Arya, batu ini..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tanah di bawah kaki mereka bergetar, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Retakan kecil muncul, memanjang, batu-batu berundak yang biasanya diam dan kaku, mulai memancarkan getaran halus yang menyebar seperti gelombang. "Apa-apaan ini?" gumam Arya. Lantunan dari bawah tanah semakin keras. Tidak lagi seperti gumaman, tapi seperti puluhan suara yang menyatu dalam ritme upacara kuno. Akhirnya, Wira berhasil menarik tangannya. Ia terhuyung mundur. Batu itu berhenti bergetar. Namun retakan tanah terus melebar, hingga membentuk celah yang cukup besar untuk seorang manusia masuk. Celah itu tidak ada dalam peta arkeologi, tidak dalam dokumentasi resmi, tidak dalam penelitian manapun. Dari dalamnya, keluar hembusan udara dingin yang jauh lebih intens daripada angin permukaan. Dingin yang membawa aroma tanah purba, debu berusia ribuan tahun, dan entah apalagi yang terpendam jauh di dalam. "Arya," suara Wira turun menjadi bisikan. Ini bukan cuma situs sejarah biasa." Arya menatap celah itu dengan campuran takut dan takjub. "Kita harus pergi, sekarang. Ini udah gak masuk akal." Tapi Wira menggeleng meski terlihat goyah. "Bro,
Kita punya kesempatan yang nggak semua orang punya. Kita bisa jadi orang pertama yang lihat apapun ini. Lo bilang gitu terus sebelum kita hampir mati di Pelabuhan Ratu, balas Arya ketus. Tapi kita selamat kan? Arya meremas jari-jari tangannya sendiri. Semua nalurinya berteriak agar mereka pergi. Tidak peduli betapa besarnya peluang konten. Tidak peduli rasa penasaran. Namun mata Wira, ada sesuatu yang berubah. Seperti terpanggil oleh suara yang tidak terdengar oleh orang lain. Bukan hanya rasa penasaran, lebih dari itu. Seolah ada sesuatu dari dalam celah itu memanggil khusus namanya. Nyanyian dari perut bumi mereda, lalu berubah menjadi getaran lain, lebih terarah, lebih personal. Suaranya seperti bisikan. Wira. Wira tersentak menatap Arya. Lo dengar? Dengar apa? Wira tidak menjawab. Ia melangkah mendekati celah itu. Awas! Arya menarik jaketnya. Lu jangan nekat! Wira berhenti sejenak. Nafasnya berat. Matanya tidak berkedip. Arya, gue rasa kita harus lihat ini. Gue merasa harus masuk. Gila lo! Arya hampir berteriak. Kita nggak tahu apa di bawah. Sebelum debat mereka makin panas, celah itu bergetar. Batu-batu di sekitarnya bergerak perlahan, seperti membuka diri lebih lebar, seolah mengundang. Nyanyian berubah menjadi nada panjang yang menggetarkan udara. Cahayanya makin kuat, dan pada detik itu, Arya tahu sesuatu telah bangkit dari tidur yang sangat panjang. Dan mereka berdua, sadar atau tidak, sudah dipilih untuk menemukannya. Lorong waktu di bawah batu. Celah itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara gesekan batu yang membuat gigi bergetar. Udara dingin yang keluar dari dalam terasa berbeda, bukan sekedar dingin lembab gua, melainkan dingin yang membawa aroma tanah purba yang belum disentuh kehidupan modern. Arya menahan napas, sementara Wira melangkah setengah maju, seolah sesuatu di dalam sana sedang memanggilnya. Wira, kita harus lihat ini, bisik Wira. Arya ingin menolak, sangat ingin. Namun tatapan Wira penuh campuran rasa takut dan ketertarikan yang tak bisa dijelaskan. Dan di balik ketakutan Arya, ada rasa penasaran yang sama besar, meski ia berusaha menyangkalnya. Akhirnya, Arya mengangguk pendek. Tapi kalau ada yang aneh sedikit aja, kita balik. Wira tidak menjawab. Ia hanya menyalakan senter dan melangkah masuk pertama kali. Arya mengikuti dari belakang, satu tangan memegang kamera kecil yang terus merekam tanpa ia sadari. Begitu mereka melewati celah itu, suara dunia luar lenyap. Tanpa angin, tanpa burung, tanpa suara dedaunan. Hanya gema langkah mereka di lorong batu yang seperti tidak pernah berakhir. Lorong itu tinggi, sekitar 2 meter, tapi sempit. Dindingnya lembab dan berwarna kehitaman, dengan garis-garis ukiran yang tampak seperti simbol-simbol asing. Namun, bukan simbol-simbol kuno dari Nusantara yang biasa mereka lihat di museum atau situs arkeologi. Bentuknya lebih rumit, seolah gabungan antara gambar geometris dan tulisan yang tak dikenal. Simbol apa ini, Arya? Gumam Arya. Wira memegang dinding itu dengan hati-hati. Gue nggak tahu, tapi kayak terasa hidup ya. Arya mendekatkan telinga. Dinding itu memancarkan getaran halus, nyaris tak terdengar. Namun cukup untuk membuat jantungnya berdetak tidak normal. Seperti dalam cara yang menakutkan, dinding itu sedang bernapas. Nyanyian yang semula mereka dengar dari permukaan kini berubah menjadi gema lembut yang mengalir di sepanjang lorong. Kadang jauh, kadang dekat, kadang seperti berasal dari belakang mereka. Tapi saat menoleh, tidak ada apa-apun. Mereka terus berjalan. Senter mereka memantulkan kilau samar dari dinding yang semakin dipenuhi ukiran. Lantai mulai berubah dari tanah menjadi susunan batu yang lebih rapi. Seolah lorong ini memang dibangun dengan sengaja, bukan terbentuk alami. Ini bukan goa, ini bangunan, ujar Arya perlahan. Wira berhenti dan menyorotkan senternya ke depan. Di ujung lorong, tampak cahaya samar berwarna keperakan. Semakin dekat mereka melangkah, semakin besar pencahayaan itu.
Bukan cahaya lampu, bukan cahaya modern, melainkan cahaya alami yang memancar dari sesuatu. Lorong itu akhirnya membuka diri ke sebuah ruang besar. Arya terbelalak. Sebuah aula bawah tanah terbentang luas, lebih besar dari lapangan futsal. Langit-langitnya dipenuhi kristal-kristal alami yang memantulkan cahaya lembut seperti sinar bulan. Dinding-dindingnya penuh relief dan ukiran yang menggambarkan kehidupan masyarakat kuno. Barisan orang-orang yang berbaris membawa persembahan, barisan prajurit, dan sosok seorang raja yang dikenakan mahkota aneh. Tidak seperti mahkota kerajaan Nusantara manapun. Wira mengangkat kameranya. Sumpah, ini gila banget. Langkah mereka bergema samar di lantai batu yang terasa dingin. Di tengah aula ada lingkaran ukiran yang tampak seperti simbol upacara. Simbol itu tampak lebih dalam, lebih menonjol, seolah sering disentuh atau diinjak dalam ritual. Arya merasakan sesuatu aneh di dadanya, campuran kagum dan ketakutan. Kayak tempat upacara. Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, Wira berdiri di depan salah satu relief raksasa. Relief itu menggambarkan seorang raja berdiri tegak, diapit oleh seorang pria yang tampak seperti penasihat atau panglima. Raja itu mengenakan jubah panjang. Penasihatnya memegang sebuah tongkat dengan ujung spiral. "Bro, lihat ini. Ini kayak raja sama Mahapati," ujar Wira. Arya mengerutkan kening. Tapi bentuk mahkotanya nggak mirip budaya manapun. Dan lihat belakangnya, ada simbol itu lagi. Wira mendekatkan tangannya ke relief itu. "Jangan disentuh dulu, Wir," seru Arya cepat. Tapi sudah terlambat. Begitu jari Wira menyentuh permukaan relief, ukiran itu menyala. Bukan sekedar bersinar, tapi seperti ada aliran cahaya putih keperakan bergerak mengikuti pola ukiran. Cahaya itu mengalir dari tangan Wira ke seluruh relief, menimbulkan suara dengungan halus seperti bisikan. Lalu, relief itu berubah. Bukan hancur, bukan bergeser. Ia menampilkan gambar bergerak. Seperti hologram, seperti bayangan masa lalu yang diproyeksikan langsung dari batu. Arya dan Wira mundur beberapa langkah. Di depan mereka, dalam cahaya samar, tampak pertunjukan masa lalu. Sekelompok orang mengenakan pakaian ritual mengelilingi sang raja dan sang Mahapati. Mereka menari perlahan sambil melantunkan nyanyian yang sama persis dengan nyanyian yang mereka dengar dari lorong. Wira berbisik, Ini upacara penobatan ya? Upacara itu tampak sakral, indah, namun ada sesuatu yang ganjil. Para penari itu tidak tersenyum. Mata mereka kosong, seolah melakukan ritual bukan dari keinginan, melainkan keterpaksaan. Dan raja yang dinobatkan tampak ragu, ekspresinya ketakutan. Ketika bayangan itu mendekati bagian akhir, sesuatu berubah. Cahaya dalam relief meredup, lalu memperlihatkan adegan lain. Sang raja ditahan oleh penjaga, tubuhnya terguncang seolah menolak. Mahapatihnya memilutut, memohon belas kasihan. Para penjaga membawa raja ke tengah lingkaran ritual. Saat raja menghilang dalam cahaya, wajahnya penuh penderitaan. Cahaya padam, relief kembali normal. Ruangan berubah gelap beberapa detik, seakan menarik napas panjang setelah menunjukkan rahasia besar. Arya dan Wira terdiam. Tidak ada suara, tidak ada yang berani berbicara duluan. Akhirnya, Arya melangkah mundur. "Wir, ini bukan sekedar catatan sejarah. Mereka nunjukin sesuatu. Ada yang salah sama ritual itu." Wira menelan ludah. Nafasnya bergetar. Gue nggak tahu. Tapi rasanya kayak mereka mau bilang sesuatu ke kita." Cahaya dari kristal di langit-langit berkilau lagi. Nyanyian merambat dari dinding, pelan namun pasti. Kali ini terasa lebih dekat, soalnya datang dari ruangan itu sendiri. Arya merasakan rambut di lengannya berdiri. Tempat ini masih aktif. Wira menatap ke dalam aula, matanya seperti kehilangan fokus sesaat. "Arya," suaranya bergetar. "Gue ngerasa kayak ada yang manggil gue lagi." Arya meraih lengannya. "Kita harus keluar, sekarang!" Namun sebelum mereka bergerak, lantai aula bergetar keras. Batu-batu berderak, debu turun dari langit-langit. Dinding lorong memancarkan cahaya merah samar seperti urat nadi yang baru terbangun. Seolah seluruh tempat ini menyadari keberadaan mereka.
Kerajaan yang terkurung waktu. Udara di ruang terdalam itu berubah drastis, seolah mereka baru saja melangkah ke dimensi lain. Cahaya kristal yang sebelumnya redup kini berpendar lembut, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang bergerak sendiri di dinding batu. Arya dan Wira saling pandang. Keduanya sama-sama menyadari bahwa apapun yang menunggu mereka di ruangan itu bukan lagi sekadar temuan arkeologi. Suara nyanyian rendah yang sejak tadi mengikuti mereka perlahan mereda, digantikan dengan bisikan lirih, seperti suara banyak orang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Arya menelan ludah, sementara Wira mematikan kamera demi memastikan memori baterai tersisa untuk sesuatu yang lebih penting. "Lu dengar nggak?" bisik Arya. Wira mengangguk. "Iya, kayak ada orang banyak." Kabut tipis mula-mula muncul dari celah-celah lantai. Kabut itu tidak seperti embun atau asap. Ia memiliki bentuk samar, melayang perlahan, lalu berkumpul di tengah ruangan. Dari kumpulan kabut itu muncul siluet makhluk-makhluk yang mirip manusia. Tinggi, ramping, tetapi tidak sepenuhnya memiliki wajah. Mereka tampak seperti kenangan yang dipaksa hidup kembali. Arya refleks melangkah mundur, sementara Wira justru terpaku. Matanya membelalak. Ini bukan efek optik kan?" "Tergantung." Arya berusaha menahan ketakutan. "Tergantung seberapa parah kita halu barusan." Namun sebelum mereka bisa mundur lebih jauh, salah satu sosok kabut bergerak mendekat. Suaranya seperti hembusan angin yang berbicara langsung ke telinga mereka. "Selamat datang, pewaris." Wira terlonjak. "Pewaris?" Kabut itu perlahan berubah bentuk, menampilkan sosok yang tampak lebih jelas daripada yang lain. Tubuhnya diselimuti jubah panjang dengan pola segitiga dan garis-garis berulang. Di dada sosok kabut itu tampak lambang batu andesit berbentuk heksagon, mirip dengan ukiran yang Wira sentuh sebelumnya. "Kami adalah penjaga kerajaan yang hilang. Kerajaan yang pernah berdiri ketika matahari masih muda dan tanah masih bernafas bersama manusia." Arya menelan ludah. "Kerajaan yang kayak di relief-relief tadi." Sosok kabut itu mengangguk pelan. "Kerajaan kami runtuh ketika keseimbangan antara dunia manusia dan dunia batu terputus. Ritual penjaga waktu gagal. Dunia kami terperangkap." Wira melangkah maju tanpa sadar. "Terperangkap? Maksudnya di sini? Dalam ruangan ini?" "Dalam lipatan waktu." Suaranya bergema. Tidak maju, tidak mundur. Hanya menunggu pemimpin baru yang dapat membuka jalan. Sosok kabut lainnya muncul di sisi mereka membentuk lingkaran besar yang mengelilingi Arya dan Wira. Mereka tidak menunjukkan niat menyerang. Justru sebaliknya, mereka tampak seperti sedang menyambut. "Dua di antara kalian terpilih. Dia yang membawa jejak darah para raja, dan dia yang membawa pikiran terang para penata negeri." Wira mengerujutkan kening. "Siapa?" Tiba-tiba kabut itu bergerak cepat menyentuh dada Wira. Seketika batu-batu di ruangan bergetar. Relief-relief bersinar dan membentuk pola bercahaya yang mengarah kepada Wira. Arya terperanjat. "Wira, mundur!" Namun Wira tidak bisa bergerak. Cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya seperti energi yang mencoba membaca jati dirinya. Detak jantungnya terdengar keras, memantul di seluruh ruangan. Garis keturunan raja mengalir di tubuhmu. Kabut itu berbisik. "Engkau adalah pewaris sah batu utama." Garis keturunan?" Wira tergagap. "Gue orang Indonesia biasa. Mana mungkin?" Garis itu tidak hilang. Dia tertutup, dan kini telah terungkap. Sementara itu, kabut lain mendekati Arya. Tidak menyentuh, hanya menatapnya dengan wajah tanpa mata. "Dan engkau," bisiknya, "penata negeri, penyeimbang keputusan, Mahapatih." Arya memundurkan langkah dengan nafas tersengal. Enggak mungkin. Gue cuma editor video yang sering salah fokus." "Kalian adalah dua sisi satu takdir, Raja dan Mahapatih, pemingkin dan penimbang.
Wira tertegun. Meski ketakutan, ada sesuatu di matanya, kilatan yang jarang Arya lihat. Semacam rasa terpilih, rasa bahwa semua kebetulannya selama ini memiliki tujuan yang lebih besar. Kami membutuhkan kalian untuk memulihkan keseimbangan, untuk menghidupkan kembali kerajaan kami. Terimalah peran kalian dan dunia kami akan berputar kembali. Arya menatap Wira dengan panik. Wira, jangan dengerin dulu, kita nggak tahu konsekuensinya. Wira justru tampak bimbang, suaranya bergetar. Tapi bayangin Ar, ini kayak mimpi. Gue dipilih jadi raja. Kita jadi bagian sejarah hidup. Justru itu masalahnya. Arya mengelaskan suara. Sadar nggak? Dari tadi mereka nggak bilang apapun tentang keluar dari sini. Suasana ruangan menegang. Kabut-kabut itu saling menoleh seperti gelombang halus. Pemimpin kabut itu akhirnya berbicara dengan nada lebih berat. Pemimpin kami yang dahulu telah memilih tetap tinggal. Mereka menjadi penjaga waktu. Mereka tidak kembali ke dunia atas. Wira diam. Kata-katanya menggantung, dingin, dan tidak bisa ditawar. Jadi, kalau kita terima, kita tinggal di sini selamanya. Arya menekan. Waktu tidak berjalan sama di tempat ini. Di dunia luar, waktu akan maju. Di sini, kalian akan tetap menjaga keseimbangan. Itu adalah kehormatan terbesar. Arya menggeleng keras. Enggak, itu bukan kehormatan. Itu pengorbanan seumur hidup. Tetapi Wira tampak semakin goyah. Tapi kalau gue bisa bantu, kalau ini memang garis keturunan gue, mungkin ini tujuan hidup gue, Ar. Arya melangkah cepat, mencengkeram bahu Wira. Nggak ada tujuan hidup yang harusin lu hilang dari dunia, Wir. Lu punya orang tua, punya kehidupan, punya mimpi kita bikin channel sebesar mungkin. Lu mau tinggalin semuanya karena kabut bilang lu raja? Wira terdiam. Dadanya naik turun. Sosok kabut itu mendekat lagi. Pilihlah takdirmu. Kami menunggu. Ruangan kembali dipenuhi cahaya gemetar. Bukan ancaman, tapi tekanan. Arya menarik napas panjang, lalu berbicara. Suaranya stabil. Wira, ini bukan kerajaan yang butuh kita. Ini perangkap waktu yang cari pengganti. Wira memejamkan mata. Dalam keheningan itu suara nyanyian kembali terdengar. Kali ini seperti memohon. Akhirnya Wira membuka mata. Gue nggak bisa. Gue nggak mau hilang dari dunia. Cahaya di tubuhnya memudar. Kabut-kabut itu bergerak liar seperti ombak yang baru saja dihajar angin. Keputusanmu menutup jalan kami, bisik mereka. Tetapi masih ada waktu. Belum terlambat untuk berubah. Tanah bergetar pelan dan jalan yang mereka lalui tadi perlahan tertutup oleh kabut gelap. Arya menggenggam tangan Wira. Kita harus cabut sekarang. Tawaran dari singgasana batu. Retakan cahaya itu membuat seluruh ruangan seperti ditarik ke dua arah berbeda. Kabut berputar liar, ruangan terasa bergeser, dan suara langkah dari balik cahaya terdengar semakin jelas. Pelan tapi berat, seperti kaki yang menyejak lantai batu berusia ribuan tahun. Arya dan Wira sama-sama membeku. Ar, Wira berbisik. Lo denger kan? Gue berharap itu cuma gemawir, tapi kayaknya enggak. Dari cahaya itu muncul sebuah figur. Bukan kabut, bukan bayangan. Sosok ini lebih nyata, lebih padat. Tubuhnya tinggi, hampir 2 meter, dengan kulit seperti batu yang dipoles halus. Matanya gelap, tanpa bola mata, namun memancarkan sesuatu yang menyerupai kesadaran kuno. Di dahinya, terdapat simbol segitiga bertingkat yang sama dengan ukiran di dinding-dinding ruang itu. Ia berdiri tegak, kemudian membungkuk sedikit seperti memberi salam kepada 2 anak muda yang gemetar di hadapannya. Aku adalah penjaga singgasana. Suaranya bergema dari dalam dadanya, bukan dari mulutnya.
Kalian pilihan, aku datang memperjelas pilihan kalian. Arya mundur setapak, menahan napas. Wira, meski ketakutan, tidak dapat menyembunyikan rasa kagum dalam matanya. Penjaga itu mengangkat tangan. Seketika lantai ruangan bergetar dan batu-batu di tengah ruang saling tersusun, naik perlahan, membentuk sesuatu yang mirip panggung upacara. 2 pilar batu setinggi manusia muncul. Di atasnya terdapat dudukan kosong, seperti singgasana dan kursi pendamping yang belum diisi. Singgasana batu, ucap sang penjaga. Tempat raja kami memimpin dan Mahapatihnya menjaga keseimbangan. Tanpa keduanya, dunia kami tak dapat bergerak. Arya menahan Wira yang tampak hendak melangkah maju. Jangan dulu, kita bahkan gak tahu konsekuensinya. Sang penjaga menunduk sedikit. Konsekuensinya sederhana. Kalian akan memimpin, kerajaan akan hidup kembali, keseimbangan akan pulih. Dan waktu, ia berhenti, suaranya menurun. Akan berhenti menyakiti kami. Arya menajamkan mata. Berarti waktu di sini gak jalan. Tidak berjalan seperti di dunia kalian. Dan kalau kita duduk di singgasana itu, kita bakal kejebak juga. Sang penjaga tak menjawab segera. Sejenak ruangan itu terasa lebih dingin. Ada harga bagi setiap pemimpin. Raja tak boleh meninggalkan kerajaan. Mahapatih tak boleh meninggalkan prinsip. Kalian akan tinggal di sini selama kerajaan ini membutuhkan kalian. Selamanya, Arya menekan. Selama diperlukan. Arya menghembuskan napas berat. Itu sama aja. Wira menarik tangannya. Ar, dengar dulu. Mereka butuh bantuan. Ini bukan soal ambisi atau mimpi. Ini soal keselamatan mereka. Wir, mereka bukan manusia seperti kita. Kita nggak tahu apa mereka, apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah ini benar-benar bagus buat kita. Terus, kita tinggalin aja. Mereka udah nunggu ribuan tahun. Ketegangan tumbuh di antara mereka. Sang penjaga menatap mereka dengan sorot yang sulit diartikan. Wahai pewaris, singgasana menunggu. Kapankah kalian akan menunaikan takdir? Arya menatap lurus ke arah batu singgasana itu. Meski ia tidak ingin mengakuinya, bagian terdalam dirinya tahu bahwa singgasana itu memanggil. Ada sensasi seperti magnet di dadanya, menariknya mendekat. Ia mendengar gema samar, seperti suara-suara yang berdebat dalam bahasa yang tak ia mengerti. Wira justru mendekat selangkah, matanya terpikat oleh simbol yang terukir di punggung singgasana. Cahaya kristal memantul halus, memberi ilusi bahwa singgasana itu berdenyut, hidup, seolah menunggu tubuh yang tepat untuk mendudukinya. Arya menggenggam lengan Wira. Wir, lu harus mikir jernih. Kalau lu di sini, dunia luar bakal berjalan. Orang tua lu, keluarga lu, hidup lu akan terus maju tanpa lu. Wira terdiam. Sorot matanya goyah. Hatinya jelas terbelah. Sang penjaga melangkah maju dengan gerakan berat yang bahkan tak menimbulkan suara. Pewaris, jika kau menerima singgasana, kerajaan ini akan terhubung kembali dengan dunia atas. Waktu akan menyatu. Tidak akan ada perbedaan. Arya menyipitan mata. Tadi kalian bilang gak bisa kembali. Jika kau memimpin, jalan akan terbuka. Jika kau pergi, jalan akan tertutup. Sang penjaga menatap mereka. Pemimpin adalah jembatan. Tanpa pemimpin, tidak ada jembatan. Arya dan Wira saling menatap. Berarti, kalau Wira prima, dia bisa kembali, Ar? Arya menekan. Sang penjaga tidak mengangguk, tidak menggeleng. Ia hanya menatap. Dan itu membuat Arya semakin curiga. Jawabannya nggak jelas. Gue nggak percaya. Wira menunduk, nafasnya berat. Tapi kalau gue nggak terima, mereka terperangkap selamanya, Ar. Tapi kalau lu terima, lu yang bakal kejebak. Suasana semakin memanas. Kabut-kabut lain yang sebelumnya tenang mulai bergerak gelisah, seolah menunggu keputusan yang sangat penting.
Batu-batu di lantai bergetar pelan, mengeluarkan suara rintih rendah. Penjaga singgasana mengangkat tangan dan memukul lantai dengan tongkat batu panjang. Suaranya memantul seperti gema dari perut bumi. Pelantikan harus dilaksanakan. Arya tegang. Pelantikan. Sementara itu, sebuah lingkaran cahaya terbentuk di depan singgasana. Mengelilingi Wira, mendorong Arya mundur beberapa langkah tanpa menyentuhnya secara fisik. Wira terperangkap dalam lingkaran cahaya keemasan yang menyorot seperti matahari terbenam. Apa-apaan ini? Wira panik. Arya, "Aku tidak melukaimu, pewaris," ucap sang penjaga. "Lingkaran ini hanya menunjukkan takdirmu." Sorot cahaya mulai memproyeksikan simbol-simbol di udara, garis keturunan, pola-pola batu, dan sosok-sosok raja terdahulu. Semua mengarah kepada Wira. Wira menggigil. Gue beneran cocok. Mereka milik gue bukan asal." Arya menepuk dinding energi itu, frustasi. "Gue nggak peduli cocok atau enggak. Gue nggak akan biarin lu ngilang kayak pemimpin sebelumnya." Wira memejamkan mata. "Tapi kalau gue pergi begitu aja, apa yang terjadi sama mereka? Mereka udah minta tolong." Arya menatapnya lama, sangat lama, sebelum akhirnya berbicara dengan suara rendah, hampir seperti gumaman. "Kita nolong orang kalau kita bisa. Tapi kita nggak boleh ngorbanin hidup kita buat sesuatu yang nggak kita pahamin." Wira terpukul. Kata-kata Arya menghantamnya lebih keras daripada getaran tanah di bawah kaki mereka. Cahaya di sekitar Wira berkedip-kedip. Batu-batu kembali bergetar. Sang raja harus memilih. Terima takdir atau biarkan dunia kami hancur. Arya menggertakkan gigi. "Lo mau hancur karena kita nolak? Itu bukan kerajaan, itu pemaksaan." Sang penjaga menatapnya lama. Sorot matanya berubah. Dari rileks menjadi tajam, dingin, dan penuh tekanan. Di saat ketegangan mencapai puncak, sebuah suara lain terdengar di ruangan. Suara nyanyian dari perut bumi kembali muncul. Kali ini jauh lebih keras, lebih lirih, lebih sedih, dan terdengar seperti seruan putus asa. Wira menutup telinga. Arya mencoba menariknya keluar dari lingkaran cahaya. Tiba-tiba, lingkaran itu runtuh. Cahaya pecah seperti kaca dan menghilang. Wira jatuh duduk. Arya langsung menahan bahunya. Sang penjaga tampak terkejut, atau sesekali seperti bingung. Pewaris menolak. Wira mengangkat wajah, matanya tidak fokus. Gue nggak bisa." Ruangan hening, semua cahaya padam, semua kabut berhenti bergerak. Lalu, dalam kegelapan total, sebuah pintu batu terbuka pelan di belakang mereka, sendiri, tanpa disentuh siapapun. Namun dari balik pintu itu, suara langkah lain terdengar. Langkah yang lebih cepat, lebih ringan. Sinar biru pucat dari batu-batu utama masih berdenyut perlahan ketika Arya menarik lengan Wira dengan kekuatan panik. "Sekarang Wir, jangan lihat ke belakang!" Namun Wira berdiri terpaku. Tatapannya tersedot sepenuhnya pada figur-figur kabut yang mulai memadat di sekitar mereka. Dari tubuh kabut itu, siluet ornamen kerajaan tampak samar. Mahkota, tombak ritual, dan kain upacara yang berkibar meski tidak ada angin. "Wira," suara mereka berlapis-lapis seperti gema dari masa berbeda. "Kembalilah pada takdirmu." Wira menelan ludah, tubuhnya bergetar. "Arya, mereka bilang gue dipilih. Ini mungkin jalan gua." Arya mencengkeram bahunya. "Lo dipilih tapi buat dikurung di zamannya. Jangan percaya." Saat itu juga, kabut-kabut itu bergetar dan warna biru pucat berubah menjadi hitam pekat. Bentuk mereka meregang dan meleleh seperti bayangan yang diseret paksa dari cahaya.
Dari setiap sosok muncul 2 titik merah kecil. Mata, atau sesuatu yang menyerupai mata, menatap mereka penuh kelaparan waktu. Arya, mereka berubah. Makanya ayo cepat kita kabur. Tanpa memberi Wira kesempatan menolak, Arya menariknya dan berlari menuju lorong panjang tempat mereka datang. Namun dunia di bawah Gunung Padang tidak lagi diam. Dinding-dinding batu meluncur dan berputar, mengubah jalur bagaikan labirin yang sedang bernapas. Lorong yang tadinya lurus, kini berbelok tiba-tiba. Dinding lain menutup seperti gigi raksasa. Lantai retak memuntahkan debu berusia beribu-ribu tahun. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak cepat, bergerak tanpa suara, hanya meninggalkan jejak dingin yang menusuk kulit. Mereka melesat melalui langit-langit dan lantai, berubah bentuk dari kabut menjadi garis-garis hitam yang memanjang seperti akar memburu mangsanya. "Nunduk!" Arya mendorong Wira saat satu bayangan menerjang dari samping. Udara di dekat mereka mengerut, seperti ada sesuatu yang tersedot masuk ke kekosongan. Wira terjatuh berlutut. Tubuhnya masih goyah antara dua dunia, kehidupan nyata dan panggilan kuno dari bawah tanah. "Wir, bangun!" Arya menepuk pipinya keras. "Fokus ke gue, jangan ke suara mereka." Dari kejauhan, gema nyanyian rendah kembali terdengar. Kali ini berubah. Tidak lagi lembut dan ritmis, tetapi berat dan memaksa, seperti mantra yang memerintahkan. Sosok kabut terbesar muncul di depan lorong, menghalangi jalan keluar. Ia menjulang seperti kepala tuku atau raja yang telah hilang wujud manusiawinya. Suaranya bergetar seperti batu dipukul batu. "Kau adalah darah kami, waktu kami, raja kami." Wira memucat. "Arya, mereka akan terus mengikuti." Arya menggertakkan gigi. "Kalau gitu, kita harus keluar sebelum mereka nutup semua jalannya." Dengan napas setengah tersenggal, Arya memandang sekeliling, mencari satu-satunya hal yang masih ia percayai, ukiran yang membawa mereka masuk. Batu pipih dengan pola lekukan kecil itu berada di dinding samping, hampir tak terlihat karena mulai tertutup abu. Cahaya samar merah kini merembes di antara retakannya. "Wir, itu jalan keluarnya!" Arya menunjuk. Wira menatap ukiran itu dan tubuhnya melemas, seperti sesuatu dalam dirinya ingin menyerah. Kalau gue tetap tinggal, mereka bilang dunia luarnya bakal ngelupain gue, kayak gue gak pernah lahir. Arya mendekat, menatap matanya penuh tekad. "Gue gak akan pernah lupain lo. Dunia gak akan lupain lo. Lo ada di sini, di dunia nyata sama gue. Jangan sampai lo tenggelam di masa lalu yang bukan hidup lo." Wira menengok. Bayangan besar itu melolong tanpa suara. Getarannya membuat telinga berdenging. Arya menempelkan tangannya ke ukiran dan mengingat pola sentuhan pertama kali. Sentuh kanan, geser, tekan tengah, angkat cepat, sentuh kiri. Ia menirukannya secepat mungkin. Pada sentuhan ketiga, batu mulai bergetar. Pada sentuhan kelima, cahaya merah meretakkan ruangan. Lorong itu mulai runtuh. Retakan menjalar dari lantai, memecah batu menjadi pecahan panjang. Bayangan-bayangan menjerit. Akhirnya, suara mereka terdengar, melengking tinggi seperti peluit ribuan tahun yang baru dibangunkan. "Lari, Wir!" Arya mendorong Wira menuju celah yang mulai terbuka di dinding. Udara yang keluar dari celah itu dingin dan kuat, menghisap rambut dan pakaian mereka seperti memiliki gravitasi sendiri. Wira berlari duluan, akhirnya menemukan kembali tekadnya. "Ura, cepat!" Arya mengikuti, namun tanah di belakang mereka pecah seperti rahang raksasa. Bayangan terdekat menyambar ujung jaket Arya dan menariknya keras. Arya hampir terjatuh ke belakang. Wira kembali, memegang lengan Arya hingga persendiannya hampir lepas. "Gue gak bakal ninggalin lo!" Dengan teriakan penuh adrenalin, Wira menarik Arya masuk ke celah tepat saat dinding di belakang mereka menutup cepat. Batu-batu besar jatuh menghantam lantai dan suara runtuh menggema di seluruh lorong. Ruang di luar celah langsung membanjiri mereka dengan udara segar.
Dingin, berdebu, tapi nyata. Mereka merangkak keluar satu persatu, menembus retakan tanah yang terbuka di teras atas Gunung Padang. Begitu tubuh mereka keluar sepenuhnya, retakan itu menutup kembali, rapat seakan tidak pernah ada jalur apapun di bawah sana. Keduanya tergeletak di atas batu-batu andesit, kehabisan nafas, tubuh bergetar. Mereka selamat. Untuk sementara. Di bawah sana, dalam kegelapan yang kembali sunyi, bayangan-bayangan itu berbisik. Raja akan kembali. Senandung yang tak pernah benar-benar padam. Udara sore di teras puncak Gunung Padang menerpa wajah Arya dan Wira dengan angin yang terasa lebih hangat dibandingkan udara lembab dan menusuk dari lorong bawah tanah. Mereka terbatuk pelan, paru-paru seperti memproses kembali oksigen dunia nyata. Meski matahari sudah hampir tenggelam di balik bukit-bukit hijau Cianjur, sinarnya memberikan warna keemasan yang seolah menyapu bersih pengalaman buruk mereka. Namun kedamaian itu hanya berlangsung beberapa detik. Saat Arya menoleh ke action camera yang masih terpasang di dada Wira, matanya membelalak. Cahaya tipis, mirip serpihan kabut berwarna kebiruan, melayang perlahan mengikuti tubuh Wira, seperti ekor cahaya yang tertinggal dari dimensi lain. Ia sempat menahan napas sebelum cahaya itu memudar dan hilang tanpa jejak. "Apa tadi?" Arya berbisik. Wira menggeleng perlahan, wajahnya masih pucat. "Gue nggak tahu." Arya meraih bahu sahabatnya, mencoba meredakan kecemasan yang jelas masih membungkus tubuh Wira. "Yang penting kita sudah keluar, kita selamat. Itu yang harus lo fokuskan sekarang." Tapi Wira tidak menjawab. Pandangannya jauh melampaui barisan batu teras. Seolah ia masih berdiri di dalam aula kuno di bawah sana. Seolah suara-suara itu belum benar-benar pergi. Mereka berjalan kembali menuruni situs. Pengunjung sudah tidak ada, hanya menyisakan penjaga yang duduk di pos dekat pintu masuk, sibuk dengan ponselnya. Dunia terlihat normal, sangat normal. Seolah apa yang mereka alami, lorong tersembunyi, kabut berwujud manusia, ritual penobatan dan bayangan yang mengejar hanyalah mimpi buruk yang kebetulan terasa terlalu nyata. Terlalu nyata untuk dilupakan. Saat mencapai area parkir, Wira berhenti. Tubuhnya kaku. Arya langsung waspada. "Kenapa?" tanya Arya. Wira meletakkan helmnya tanpa mengenakannya. Ia menatap ke arah teras atas, tempat mereka baru saja keluar. Langit sudah semakin gelap, tetapi angin yang turun dari atas membawa sesuatu, sebuah gema yang hanya didengar Wira. "Arya, suaranya gemetar. Lu dengar itu?" Arya fokus, tidak ada apa-apa, selain suara angin dan serangga malam. "Apa yang lu dengar?" Wira menelan ludah. "Nyanyian itu. Lagi." Arya memejamkan mata, lalu menghela napas panjang. "Itu cuma pikiran lu, Wir. Trauma. Kita baru keluar dari tempat yang, ya gila banget. Otak lu masih mencari pola." Wira ingin percaya, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ia merasa dipanggil. Ada tarikan halus, seperti benang yang mengait jiwanya, berusaha mengembalikan sesuatu yang tertinggal. Sesuatunya. Perjalanan menuju Radio Malabar ditempuh sekitar 2 jam. Matahari sudah tenggelam menyisakan garis merah tipis di cakrawala. Motor mereka meluncur menembus udara dingin pegunungan, tapi pikiran Arya justru semakin panas memikirkan apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Padang. Wira sejak tadi diam, tidak ada komentar, tidak ada candaan, tidak ada suara kagum terhadap pemandangan. Bagi Arya itu cukup menakutkan. Sebab Wira, si paling vokal, paling ekspresif, paling gampang kaget, sekarang setenang batu nisan. Di sebuah titik Arya melirik melalui spion. Wira menunduk sedikit saat berkendara, seperti menahan beban berat di pundaknya. Ketika mereka berhenti di warung kecil untuk makan dan beristirahat, Wira duduk tanpa menyentuh makanan. Arya mendorong piringnya. "Makan sedikit, Wir. Lo bakal tumbang kalau nggak isi energi." Wira tidak menjawab. Ia hanya memincat kepala, wajahnya tegang. "Ada apa lagi?" tanya Arya, suaranya lebih lembut. Wira mengangkat wajah. Matanya mengawang karena ada sesuatu yang menggetarkan pikirannya. Ada bisikan pikiran gue yang bilang, harusnya tadi gue terima pelantikan itu. Arya mengernyit. "Maksud lo?" Arya mencoba tetap rasional.
Itu cuma efek dari manipulasi mereka. Mereka memainkan pikiran kita. Kita udah lolos, Wir. Itu yang harus lo ingat. Tapi Wira menggeleng. Enggak, ini beda. Bisikan itu bilang kalau memang seharusnya gue jadi raja. Arya terdiam. Ini bukan hal yang bisa dibantah dengan logika sederhana. Tapi ia tidak boleh membiarkan Wira tenggelam dalam ilusi itu. Kita istirahat dulu. Besok kita lihat semua rekaman. Kalau ada yang aneh, kita cari penjelasannya. Tapi malam ini, kita butuh tenang. Wira menghela napas pendek. Ia mengangguk, meski jelas itu bukan keputusan yang benar-benar meyakinkannya. Malam semakin larut saat mereka sampai di sebuah penginapan sederhana dekat kawasan Radio Malabar. Udara dingin Lembang langsung menyergap, memaksa mereka merapatkan jaket. Kamar mereka kecil, hanya ada 2 kasur, 1 meja, dan jendela besar yang menghadap bukit gelap. Arya langsung rebah, tubuhnya kelelahan mental. Namun tidur tidak datang mudah. Pikiran berputar-putar, rekaman, lorong, para sosok kabut, ritual penobatan, dan terutama Wira. Ia menoleh ke kasur sebelah. Wira duduk tegak memandangi lantai. Belum tidur juga? Arya bertanya. Wira tidak menjawab. Ia tampak fokus, mendengarkan sesuatu. Wir? Tiba-tiba Wira berbicara pelan, lirih, hampir seperti menggumamkan sesuatu yang tidak pernah ia pelajari. Sebuah melodi, sebuah mantra. Arya langsung bangkit. Lu kenapa? Wira tersentak, seolah baru sadar ia mengucapkannya. Arya merinding. Itu tadi bukan suara Wira. Itu seperti suara dari dalam batu. Dari masa lalu. Arya. Wira menatapnya, mata melebar ketakutan. Mereka masih manggil gue. Arya ingin mengatakan tidak. Ingin meyakinkan sahabatnya bahwa itu semua hanya trauma, halusinasi, atau pengaruh ruang bawah tanah yang membuat pikiran Wira kacau. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, angin malam berembus dari celah jendela, membawa suara samar. Sangat samar, seperti nyanyian dari kejauhan. Nyanyian yang turun dari bukit-bukit tua yang pernah menyimpan kerajaan yang terkurung waktu. Gak mungkin. Arya berbisik. Wira menutup telinga. Suara itu semakin jelas baginya. Ra, mereka belum selesai sama gue. Arya meraih bahu Wira. Dengar gue, kita nggak akan kembali ke sana. Apapun yang mereka mau, mereka nggak akan dapat lo lagi. Kita bakal cari caranya buat nyutup semuanya. Wira menatapnya, putus asa. Tapi Ra, gimana kalau bagian dari gue udah terikat sama tempat itu? Arya tidak jawab, karena dalam hatinya, ia juga takut jawabannya. Mungkin benar. Nyanyian itu perlahan memudar, angin kembali normal, dan malam kembali sunyi. Tetapi keheningan itu justru lebih mengerikan. Karena mereka tahu, Gunung Padang tidak sepenuhnya melepaskan mereka. Ia hanya menunggu, mengamati, dan menginginkan sesuatu yang belum ia dapatkan. Satu kalimat yang terlintas di kepala Wira sebelum sesaat akhirnya ia tertidur. Kerajaan itu tidak mati, hanya menunggu raja yang kembali. Oke kawan-kawan, terima kasih ya sudah menyimak cerita kami sampai selesai. Yang belum subscribe, ayo dong. Subscribe dulu, like and share, klik tanda loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.